Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat BFS TV yang selalu rebahan? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang Laksamana R.E. Marta Dinata, loyalis Bapak Soekarno yang gugur di puncak. Hari ini awal Oktober 1965, begitu mencekam, ibu kota bergejolak, hawa panas menjalar kemana-mana. Ratusan massa dan mahasiswa yang kalap mulai bergerak pada 8 Oktober 1965. Markas Partai Komunis Indonesia di Jakarta dibakar. Beberapa hari sebelumnya, R.E. Marta Dinata yang kala itu menjabat Menteri atau Panglima Angkatan Laut mempersilahkan massa mahasiswa dan kaum santri untuk menyapu bersih orang-orang yang terlibat organisasi PKI. Ia sempat berucap saat menghadiri pemakaman Ade Irma Suryani, Putri Jenderal Nasution yang menjadi korban gerakan 30 SPKI 65. Mereka bisa pergi keluar dan membersihkan komunis tanpa halangan dari militer, ujar seperti dilaporkan John Hughes dari Christian Assassin Monitor. Dengan kata lain, tentara, setidaknya angkatan laut di bawah kendalinya, tidak akan menghalang-halangi aksi massa untuk mengganyang PKI. Setelah momentum itu, Presiden Soekarno mencopot R.E. Marta Dinata dari kursi Menteri atau Panglima Angkatan Laut. Pada Februari 1966, ia dikirim ke Pakistan untuk menjalani peran barunya sebagai Duta Besar Luar Biasa Indonesia untuk Pakistan yang sedang rawan politik. Dari pelaut, R.E. Marta Dinata menjadi Menteri. Raden Edi Marta Dinata lahir di Bandung pada 29 Maret 1921. Sejak lama ia memang sudah berminat pada sektor kelautan. Setelah lulus dari sekolah atas di Jakarta, ia meneruskan studinya di sekolah pelayaran milik pemerintah Hindia Belanda, yaitu Jevat Technical School pada tahun 1941. Sayangnya Marta Dinata tidak sempat lulus karena Belanda keburu menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Selanjutnya, ia mengikuti pendidikan pelayaran yang diselenggarakan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Ia diangkat sebagai nahkoda kapal Datih Dai 28 Sakura Maru. Marta Dinata memiliki peran yang cukup penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah salah satu penggagas dibentuknya Barisan Banteng Laut di Jakarta. Barisan ini berhasil merebut kapal-kapal milik Jepang di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Barisan Banteng Laut yang beranggotakan para pemuda laut, termasuk Marta Dinata sebagai salah satu tokoh sentralnya, juga menjalani komunikasi intensif dengan laskar-laskar pemuda lainnya. Hal ini dilakukan dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan seiring dengan kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Hingga akhirnya Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45. Karir Marta Dinata di Angkatan Laut cukup mulus, bermula dari BKR Laut yang dibentuk pada 1945. Ia berkali-kali memimpin dan turut terlibat dalam aksi militer untuk meredam berbagai pergolakan yang terjadi di tanah air. Selama masa pemerintahan kemerdekaan hingga menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Laut sejak Juli 1959. Marta Dinata menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Laut menggantikan Laksamana Subiakto. Penunjukan Marta Dinata didasarkan atas rekomendasi para perwira Angkatan Laut karena sosoknya dinilai berada di pihak yang netral dalam konflik di Angkatan Laut. Konflik di internal AL itu disebut-sebut ada kaitan dengan perbedaan pandangan politik, juga idealisme di kalangan para perwiranya. Pada masa itu militer memang menjadi ajang adu kekuatan yang hebat antara berbagai golongan politik. Denis Lombat Nusa Jawa, Jaringan Asia 1996. Selain itu, ia terkenal sebagai sosok yang dekat dengan Bapak Soekarno. Akhir tragis yang loyalis. Marta Dinata adalah perwira yang loyal kepada Presiden Soekarno. Ia juga dikenal aktif dan di Badan Pendukung Soekarnoisme atau BPS, sehingga nama Marta Dinata dimasukkan ke dalam Dewan Revolusi Indonesia oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September.
Syukri Abdurrahman dan kawan-kawan malam bencana 1965 dalam menelitikan krisis nasional. Dikutip dari Maulawi Soilen, Gerakan 30 September menyebut bahwa Dewan Revolusi dibentuk demi menyelamatkan Republik Indonesia atas perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Partai yang merasa tidak pernah terlibat dengan Dewan Revolusi membantah klaim dari Gerakan 30 PKI. Pimpinan Redkor Untung belakangan diketahui bahwa nama-nama dalam Dewan Revolusi tersebut dicantumkan begitu saja tanpa meminta persetujuan. Namun ucapannya soal PKI kepada masa mahasiswa dan kalangan santri berbuah pencopotan. Ucapan itu tidak berkenan di hati Soekarno, sosok presiden yang sangat dikaguminya. Pada 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet Dwi Kora. Jumlah nama menteri pun dicopot, termasuk Marta Dinata. Dari depak dari pemerintah, Marta Dinata pun didubeskan. Tugas itu pun diembannya hingga pada awal Oktober 1966, Marta Dinata dipanggil pulang ke tanah air. Presiden Soekarno memberinya kenaikan pangkat menjadi Laksamana dalam peringatan hari ulang tahun TNI pada 5 Oktober 1966. Selain itu, Marta Dinata juga diminta untuk mendampingi 3 tamu kenegaraan dari Angkatan Laut Pakistan. Sehari kemudian, 6 Oktober 1966, tepat hari ini 54 tahun lalu, Marta Dinata mengajak 3 tamunya berkunjung ke puncak Bogor dengan menumpang helikopter yang dipiloti oleh Letnan Laut Charles Willy Kairupa. Menjelang kembali ke ibu kota, Marta Dinata menawarkan diri untuk mengambil alih kemudian helikopter berjenis Alloth A4422 itu. Malam bagi Marta Dinata dan tamunya. Dalam perjalanan pulang, cuaca tiba-tiba memburuk. Helikopter yang dikemudikan Marta Dinata hilang kendali dan menabrak tebing di riung gunung. Helikopter itu mendadak hancur berkeping-keping. Seluruh penumpangnya tewas, termasuk Marta Dinata yang saat itu masih berusia 45 tahun. Demikian tadi penjelasan sedikit tentang Marta Dinata yang selalu setia kepada Presiden Soekarno yang menentang PKI. Ia adalah Panglima Angkatan Laut Indonesia. Semoga berita ini sedikit menambah wawasan kita. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.